sekarang informasi yang saya dapatkan dari ahli uh, genetik bahwa kaum Ba'alawi yang ada di seluruh dunia ini sudah 230-an yang sudah tes DNA dan hasilnya semua sama. Semua sama. Samanya apa? Assalamualaikum Pak Yai, Bloran dari Ngos Pak Yai. Tolong dibahas silsilah Habib Lutfi bin Yahya Pak Yai. Baik jalur ayah maupun jalur ibu masih sambung dengan Nabi atau putus. Terima kasih Pak Yai. Habib Lutfi bin Yahya itu belum 100% diakui menjadi anggota dari Robito Alawiyah. Karena marga bin Yahyanya itu ada yang terputus. Ada yang terputus. Oleh sebab itu karena bingungnya beliau, akhirnya cari-cari silsilah yang berasal dari Nusantara Jawa. Bin Yahya itu ada hubungannya dengan para raja-raja Jawa. Katanya seperti itu. Jadi nanti silsilah secara lengkapnya akan kami bukakan pada saat yang lain. Nih, Pak Blora Kota 998. Bahkan ada yang mengatakan wallahu alam bukan dari bin Yahya asli. Saya tahu, tapi tidak saya sampaikan. Beliau Habib Lutfi bin Yahya itu bukan dari bin Yahya asli. Saya tahu nanti dikira nanti saya fitnah. Pokoknya intinya beliau itu nasab silsilahnya belum diakui 100% oleh Robito Alawiyah. Yang akhirnya ngamuk semua dibin Yahyakan. Dibin Yahyakan semua. Nah, itu bila dilihat dari sepak terjang beliau, ya semoga dapat hidayah. Pak Awan Yuhri, selamat malam Pak Kiai. Mohon agar Bapak Kiai memberitahu Pak Prabowo agar jangan mau didekati Gus Miftah dan Habib Lutfi matur suwun. Nggih. Pak Prabowo, seandainya amanah ummah dan masyarakat Indonesia ini panjenengan terima, tolong jangan terlalu dekat dengan ulama su yang akan merugikan masyarakat dan ummah. Dekatilah ulama-ulama yang tulus ikhlas dalam membela ummah dan masyarakat, membela tugas bangsa yang panjenengan wakili untuk kemaslahatan bersama. Jangan seperti Republik Islam Iran, semua dikendalikan oleh yang namanya kasta Brahmana dari alim ulama. Kalau sekarang Sayyid Ali Khomeini putranya Imam Al-Khomeini. Jangan, jangan, karena itu akan membahayakan masa depan bangsa kita bersama ini. Yang wajib bela bangsa itu bukan hanya panjenengan Pak Prabowo, semua, seluruh rakyat Indonesia wajib membela bangsa kita bersama. Jangan terlalu dekat dengan Gus Miftah ataupun Habib Lutfi, matur suwun. Ya. Nggih, Pak Ratu bagus. Habib Ba'alawi sangat berbahaya untuk usaha bangsa dan agama. Nggih. Kalau saya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Pak Ratu bagus ini fitnah, maka saya akan semakin gencar menyampaikan bukti nyata. Di mana-mana, di Tegal, di Pekalongan, di Cirebon, di mana-mana, Habib-Habib Ba'alawi dari kalangan pemuda-pemudanya itu seenaknya saja, kedong pestapora, semuanya mengatasnamakan agama, padahal menghina agama itu sendiri. Tapi umat selain Ba'alawi diam saja, karena katanya nggak kelasnya. Ini sama seperti orang India. Ada 10-11 privilege yang dimiliki oleh kasta tertinggi di India. Kasta Brahmana, pemegang tampuk agama, pengendali dogma di India. Kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra, dan yang kelima ini Paria alias kasta paling cilik alias Dalit. Ada 5 di India. Yang paling mulia, yang memegang kendali semua kehormatan yang ada di sana itu kasta Brahmana. Sama seperti kalau di Indonesia yang mengaku berkasta paling tinggi adalah para Habib-Habib Ba'alawi. Sama seperti Belanda dan orang-orang Eropa lainnya yang mengaku paling kelas tinggi mulia. Lainnya itu rendah di bawahnya. Nah, nggih, Pak Ratu bagus, nggih, berbahaya. Karena ini bisa mencederai kesatuan dan persatuan bangsa. Indonesia tidak seperti India. Wali Songo sudah berhasil gemilang mengembalikan manusia seutuhnya dari berkasta-kasta menjadi manusia yang sama tergantung ketakwaannya. Lalu oleh kaum Ba'alawi dikembalikan lagi ke zaman jahiliyah sebelumnya. Ini berbahaya, sangat berbahaya. 7 turunan sekalipun, kalau kasta Sudra nggak akan bisa menjadi kasta Brahma.
Pastaparia atau Dalit sampai berusaha sampai 7 turunan, 100 turunan, nggak akan bisa menjadi kastra kesatria. Ini kan aturan manusia. Ini nggak ada nilai keadilannya. Kalau Islam itu adil dan bijaksana, tergantung perlombaannya. Ya, itu. Jadi itu termasuk diskriminasi ras, etnik, dan kasta. Ya, gitu. Berikutnya belajar ilmu. Kalau memang Wali 9 dari Ba'alawi, kenapa di tahun 1928 keluarga Wali Songo tidak diajak menyusun Robito Alawiyah? Buktinya, Pak, belajar ilmu. Setelah Sumpah Pemuda, barulah Robito Alawiyah didirikan dengan 30 doktrin-doktrin yang sudah saya bacakan kemarin. Doktrinnya itu rasis dan tidak merekrut menggandeng keturunan Baal, keturunan Wali Songo, para kiai-kiai itu. Jadi intinya di mana-mana itu Ba'alawi ingin menguasai di satu negeri. Termasuk buktinya sampai sekarang ini. Kiai-kiai ditundukkan. Kiai-kiai dihipnotis, digendam dengan menggunakan ilmu sihir kelas tinggi. Dan banyak yang tersihir mengikuti penipu-penipu ulung itu. Hati-hati, hati-hati. Berikutnya Pak Ati Prayitno, PBNU sudah membatalkan nasab Habib Ba'alawi. Di mana? Ya, melalui buku solusi. Rasul Masail PBNU pertama kali tentang DNA yang dibahas dan dituliskan, dirumuskan oleh Romo Kiai Zahal Mahfud dari Pati, KC Margoyoso. Yakni pada waktu pertemuan di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Garuda Sakti, NU adalah NU yang membatalkan nasab Habib Ba'alawi, kata Kiai Imad. Game over. Memang yang NU asli, ya, bukan GL Mac atau GL Pro ya, atau GL Tok ya, enggak. Tapi NU yang memang benar-benar berdasarkan akal sehat dan bermisi visi jauh ke depan, memikirkan masa depan anak dan generasinya, itu tetap membatalkan nasab Habib Ba'alawi di Indonesia ini. Gitu. Berdasarkan data pustaka, berdasarkan fakta realita, dan berdasarkan tes DNA. 3, belum terlampaui semuanya. Hanya riak-riak sedikit yang disampaikan oleh para Habib dan didukung oleh muhibinnya Habib, calon-calon Habib itu. Belum menyentuh akar masalah yang ada sampai ke data primer. Kalau toh mereka bisa menemukan data mendekati primer saja, sekelas 606 Hijriah atau 732 Hijriah, mendekati As-Suluk, mendekati As-Syajar Al-Mubarakah, saya akan bergerak lagi mencari data manuskrip di seluruh dunia. Saya akan keliling dunia dengan cara saya. Tidak harus dengan fisik saya, tapi dengan cara saya. Berikutnya, Pak Nur Salafi. Ustadz Wafi kok masih sombong ke Pak Kiai? Dan kawan-kawan, bagaimana solusinya untuk membuat sadar dia baratin punggung Kiai? Ustadz Wafi itu ibarat ABG, anak baru gede, yang selalu mempertanyakan Ali dan Husain, selain yang Muhammad, putranya Imam Ahmad. Kenapa Ali dan Husain tidak dibahas? Padahal As-Syajar Al-Mubarakah yang katanya disandarkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi ada Ali dan Husain. Ini loh, Dek. Yang kita bahas, yang banyak berada di Indonesia ini dari keturunan Abdullah, Ubaidillah. Kami tidak bahas Ali dan Husain. Ali di Ramlah, Husain di Nisabur. Sudah jelas keturunannya tersebar di sana. Tidak ada yang tersebar keturunan Imam Ahmad itu di Yaman. Tidak ada. Ali Al-Ghabiji dalam Ansabul Asyair Al-Arabiyah itu menerangkan sendiri bahwa nenek moyangnya dulu Ahmad Al-Muhajir itu hijrah dari Baghdad ke Indonus tahun 313 Hijriyah. Itu keluarga turun-temurun dari Al-Ghabiji, dari Ali bin Ahmad bin Isa, yang berketurunan kebanyakan di daerah Ramallah, Palestina. Yang kita bahas di Indonesia ini keturunan Ubaidillah yang katanya nyantol ke Imam Ahmad Al-Abbah. Tidak ada kitab primer sampai 650 tahun diakui resmi oleh An-Nafkah Al-Ambariyah karya Syekh Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat 996 Hijriah. Itu berarti 650 tahun sepi sunyi dari nama asli Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Yang perlu sampean ketahui juga bahwa makamnya Imam Alwi, Jati, dan Basri itu juga tidak jelas. Makamnya Imam Ubaidillah itu di Sumal atau di Bor juga tidak jelas. Makamnya Imam Ahmad Al-Abbah apakah di Husaynisa atau di Koroj Yusuf itu juga tidak jelas. Berarti sejarah mereka semua itu tidak jelas. Saya memiliki manuskrip yang menerangkan tentang 5 keturunan Ali bin Jadid bin Ahmad bin Muhammad bin Jadid 5.
Tapi di manuskrip Tobaqat suluk asuluk itu Tobaqatul Ulama wal Muluk yang versi Darul Ifta Al-Misriyah itu 8. Beda lagi. Untuk memanjangkan hampir 3 abad lah ya. 345 Imam Ahmad Al-Abah meninggal sampai 620. Berarti hampir 3 abad. Mau 3 abad itu menurunkan generasi 5 kan nggak mungkin. Nggak mungkin. 1 abad itu minimal 5 kalau bisa, atau 4 generasi. Oke. Ayo Dek Raffi untuk cari-cari kitab primer, lalu sambungkan ke sekunder, lalu didukung oleh kitab-kitab sejarah setelahnya, baik dari internal ataupun eksternal Ba'alawi. Jangan hanya terpaut pada Syekh Murtadho Az-Zabidi dalam Ar-Raudhul Jali saja. Kitab Ar-Raudhul Jali itu sudah tidak murni. Tidak murni itu karangan Syekh Murtadho Az-Zabidi. Saya tidak percaya. Karena itu atas permintaan dari gurunya Syekh Abdullah Mustafa Al-Idris itu. Jadi pasti ada campur tangan dari Habib Ba'alawi. Karena di dalamnya ada 5 isi yang diragukan kevaliditasannya. Begitu nggih, Pak Nur Salafi. Pak Nur Indonesia, tolong dijelaskan pemikiran Kiai Haji Lutfi Basori Malang dan Kiai Haji Idrus Romli yang masih nyerimeti. Pak Nur Indonesia ini mancing-mancing saya. Ya, kedua ulama tersebut itu ada spesialisasinya. Kiai Haji Idrus Romli itu spesialisasi menghantam Wahabi. Itu. Kalau untuk spesialisasi sejarah dan nasab, 0. Tidak 1 loh, 0. Nggak sombong loh saya, 0 muncul. Hanya beraninya ngutip-ngutip ulama-ulama pengarang-pengarang kitab bermadhab Syafi'i itu. Lah, apa Ibnu Samura itu bukan madhab Sunni? Umar bin Rasul itu madhab Hanafi. Seorang raja Yaman dalam kitab Torfah Al-Ashab fi Ma'rifatil Ansab nggak menyebutkan nama Ba'alawi 1 pun. Ibnu Samurah Al-Ja'di itu juga seorang Sunni, seorang ahli sunnah, seorang Syafi'iyah. Dia tidak menyebutkan dari Ba'alawi, kecuali Abdullah itu pun bukan atas rekomnya sendiri. Ayo, kurang apanya lagi? Ya, ayo, kurang apanya lagi? Yang ahli sunnah wal jamaah itu ya banyak kiai, jenengan nggak memiliki kitab-kitabnya. Beli modal, beli juga manuskrip-manuskripnya. Kalau nggak punya, datang saja ke tempat saya. Jangan menggiring umat untuk malah tambah yakin dengan Ba'alawi, nanti akan ditipu oleh Ba'alawi. Akan dijajah, ditindas, dibodohi oleh Ba'alawi. Siapa yang bertanggung jawab? Sampean tetap bertanggung jawab. Sampean akan tetap bertanggung jawab. Pak Yai Lutfi Basori, tolong dengarkan saya ini. Tolong dengarkan saya ini, ikuti channel-channel saya yang mengulas tentang manuskrip-manuskrip yang ada, mulai dari kitab nasab dan kitab sejarah primer. Tolong. Sekali lagi, ada lagi yang dari ahli Hinduan itu, Murtadho Az-Zabidi seorang Sunni itu Hafiz al-Handa. Ketinggalan zaman, Duk. Ahli Hinduan. Winter doktrin pengikutnya supaya tidak keluar dari jamaahnya, tapi pembodohan dan pembohongan. Mohon maaf. Nggih, Pak Nur Indonesia, insya Allah Pak Yai Lutfi Basori Malang, Singosari, dan Kiai Idrus Romli Jember, semoga diberikan hidayah. Yang memiliki hidayah bukan saya. Allah Al-Hadi, sang pemberi hidayah dan pencerah bagi kiai-kiai dan juga Ba'alawi dan para muhibbinnya semua. Ya, ilmu nasab yang saya sampaikan mulai dari awal itu apakah perlu diulang-ulang? Ya, suatu saat itu saya ulang-ulang. Contoh seperti Romo Kiai Lutfi Basori, Kiai Haji Idrus Romli masih belum sadar. 2 ulama GL garis lurus atau garis apa itu masih belum sadar. Kita ini sudah berlari jauh secepat kilat menembus jagat. Membahas masalah nasab masih ketinggalan jauh, masih bahas masalah Google, Wikipedia, ulama-ulama lokal abad 14-15, aduh, kurang jelas. Pak Yai Lutfi Basori bukan ahli nasab dan bukan ahli sejarah. Beliau pengasuh pondok pesantren di Singosari, Malang. Ya, beliau orang baik, saya mengatakan, dari golongan emas kok, bukan Habib, bukan Syekh, bukan Raden, Mas, sama seperti Kiai Mas Mansur, ya, Kiai Mas Muhajir di Indresmo Surabaya ini, Mas. Jadi, ayo Pak Yai Lutfi Basori, ayo Pak Yai Idrus Romli. Siapa panjenengan itu? Apakah panjenengan itu Habib Al-Idrus? Kan bukan. Gitu. Oke, saya tahu bahwa ada ulama abad 15, 14, 13 yang mengakui keabsahan dari Ba'alawi. Tapi tahun berapa itu? Ulama-ulama itu bisa diprank, dikibuli, dikadali. Loh, orang itu iya buktinya. Wong sekelas Imam Bahuddin Al-Janadi yang pertama kali ya katanya menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, karangan kitabnya As-Suluk fi Tobaqatul Ulama wal Muluk juga ada kesalahan fatal kok. Bahkan
kemungkinan besar as-suluk fi tabaqatil ulama wal muluk itu sudah dicampur tangani tulisan orang lain, bukan asli dari Syekh Bahauddin Al-Janati. Buktinya Syekh Bahauddin Al-Janati wafat tahun 732 masih mencantumkan orang yang wafat tahun 754 Hijriah. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Pak, belajar ilmu. Habib Romli Al-Aidrus, kalau memang Sunan Gunung Jati dari Ba'alawi, kenapa dari masa kuno tidak ada keterikatan, kelengketan, persaudaraan keluarga dengan keturunan Fatahillah? Aneh kan? Ini yang tidak dipahami oleh Habib Idrus Ar-Romli. Romli Al-Aidrus atau Kiai Haji Idrus Romli dari Jember itu. Kiai Haji Idrus Romli harusnya belajar lagi ke Sidogiri sebagai alma mater alumni. Pak Yai Sidogiri itu sudah diisbat oleh Nakobah dari Maroko, dari Suriah, dari Yordania, dari Irak, dari marga Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Lah, nanti kalau ada yang dari Musa Al-Kadzim, dari Kebantenan, Kacirbunan, Kasepuhan, Kanoman, lah, itu sudah ada perumusnya sendiri. Di antaranya ada Kiai Haji Maduddin Usman, Tubagus Nur Fadil, Tubagus Mugi, dan lain-lain. Jadi, tidak ada hubungannya antara Ba'alawi dengan Wali Songo. Yang nyambung-nyambungkan itu adalah Wikipedia. Semuanya dimasukkan ke Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gatuk-matuk berdasarkan orientalis Belanda Van den Broek. Nah, itu Yai, monggo dipelajari lagi. Nggak ada hubungannya Wali Songo dengan Ba'alawi. Alwi bin Ubaidillah itu enggak ada. Ibrahim As-Samarqandi Maulana, Samarkand, Uzbekistan, bapaknya Sayyid Ali Rahmat atau Raden Pandito yang duwe kuasa ana ing tanah ambilan ngambil dento Surabaya. Nggih, itu belajar lagi, nggih. Belajar ilmu. Kebetulan kalau Wali Songo dibaca jadi Ba'alawi, memudahkan pembuktian gen DNA Ba'alawi dan gen DNA keturunan Wali Songo. Ada persamaan gen DNA apa tidak? Nah, nggih. Intinya tidak sama, nggih. Sekarang informasi yang saya dapatkan dari ahli genetik bahwa kaum Ba'alawi yang ada di seluruh dunia ini sudah 230-an yang sudah tes DNA dan hasilnya semua sama. Semua sama. Samanya apa? Bukan dari ras Arab. Quraisy, Hashimi, nggak nyambung ke situ. Jadi bisa dipelajari, diketahui melalui ilmu dan teknologi. Mau nggak percaya lagi? Ya silakan hidup pada abad yang lalu, abad 15 saja sana. Hijriah, abad 15 Masehi. Tanah Indonesia. Ada hadis tentang pertama kali yang meminum telaga Nabi itu orang Yaman, Pak Kiai. Gimana penjelasan ilmiahnya? Wah, kok angel. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2301 kalau nggak salah. Itu memang menerangkan seperti itu, Pak Nur Indonesia. Bahwa Rasulullah menjaga telaga dan menghalau orang lain selain orang Yaman untuk meminumnya. Supaya orang Yaman ini yang pertama kali meminum telaga tersebut. Ini bagaimana? Kita apakah membenci orang Yaman? Tidak. Orang Yaman yang mukmin atau yang tidak mukmin? Lalu Ba'alawi itu bukan asli dari Yaman. Nah, bagaimana? Ba'alawi itu bukan asli dari Yaman. Berarti kalau memang orang Ba'alawi dan Hadromi yang lain, ya sama-sama perantauan yang datang ke Yaman. Yaman sebelah mana? Yaman Hadramaut, Aden, San'a, Mukalla, atau Oman, sekarang menjadi negara sendiri itu. Nah, ini harus dipilah-pilah. Ada bahasa kiasan dan ada bahasa hakikat. Keniscayaan. Nah, sama seperti yang sering saya sampaikan, bahwa ketika hari kiamat itu manusia dikumpulkan menuju ke Syam. Digiring oleh api yang menyala-nyala yang keluar dari jurang dari lembah Hadramaut. Ya. Nah, ini berarti kiamat versi Yaman, Timur Tengah. Perang Yaman, perang saudara di Yaman, perang Gaza, Israel. Perang Lebanon, Hizbullah dengan Israel. Nah, di Syam sana, kiamat kebangkitan dunia Arab Timur Tengah beserta dengan Yaman sudah terjadi. Sudah terjadi dan sudah ada yang namanya bantuan-bantuan internasional. Saya kan pernah menyampaikan bahwa yang namanya mahsyar itu adalah kembalikan ke etimologi, yakni tempat berkumpulnya orang banyak dari berbagai macam
golongan umat manusia di seluruh dunia bagian Timur Tengah, bagian Yaman, pengungsi Yaman. Maka yang mendapatkan air minum di sana adalah berdasarkan bantuan internasional minuman air bersih yang disediakan oleh orang-orang yang berhati bersih dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diambil dari sumber-sumber mata air yang jernih pula, dari telaga-telaga yang murni juga. Karena apa? Berdasarkan dasar-dasar dari dalil hadis yang lain bahwa Sayhan wa Jayhan wal Furat wan Nil kullu min anharil jannah, bahwa sungai Jihon, sungai Sehon, sungai Eufrat, sungai Nil, bahkan sungai Tigris itu adalah sungai-sungai surga, yakni membelah tanah-tanah yang ada di sekitarnya menjadi subur makmur, ya, menghasilkan makan-makan yang melimpah untuk umat manusia dan untuk hewan-hewan lainnya, untuk peradaban di sekitarnya. Kullu min anharil jannah berarti haudun Nabi, telaga Nabi Al-Kautsar, ya, itu bisa dinikmati oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya orang Yaman saja. Tapi ini yang pertama kali yang menikmati mungkin bantuan internasional itu berasal, ya, dari masyarakat Yaman ketika sedang mengalami krisis kemanusiaan. Mari kita lihat pengungsi di Suriah, pengungsi Libya yang masih belum selesai, pengungsi Ukraina, ya, pengungsi Palestina, Gaza yang berada di Rafah yang masih dikejar-kejar oleh orang-orang Israel itu. Nggih, mungkin begitu nggih. Sementara nggih Pak Nur Indonesia. Jadi hadis riwayat Imam Muslim 2300